Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Haji Darmawan dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kembali hikayat yang berjudul Indrajaya. Pada suatu hari, ada Raja Bulia Kesna yang memerintah negeri Syamsul Alam, Bahrul Asyikin. Dan permasyurinya ingin sekali mempunyai anak. Lalu mereka bertapa di istana. Setelah menjalani tapanya selama 40 hari 40 malam, mereka bermimpi dalam tidurnya. Mimpinya adalah sebagai berikut. Seorang pemuda berkata, jika ingin mempunyai anak, raja dan permaisuri harus pergi ke Gunung Baladewangga untuk mengambil dan memakan bunga butut dadu yang ada di tengah kolam. Petunjuk itu mereka laksanakan dengan diiringi menteri dan hulu balangnya. Mereka pergi ke Gunung Baladewangga. Namun pada waktu mereka sampai di lereng gunung, datanglah angin topan menyapu mereka dan tinggal hanya Raja Bulia Kesna dan permaisurinya. Setelah topan reda, mereka pergi mandi di kolam. Permaisuri melihat ada bunga di tengah kolam itu, lalu menyuruh raja mengambil bunga tersebut. Setelah mengambil bunga itu, mereka memakannya lalu mandi kembali sambil bermain-main. Ketika muncul di permukaan kolam, mereka sudah berubah menjadi 2 ekor gajah. Mereka menangis setelah menyadari bahwa mereka sudah menjadi binatang, yaitu gajah. Kemudian datanglah Dewa Langlang Buana menghampiri kedua gajah jelmaan itu dan memberitahukan bahwa mereka akan menjadi manusia ketika anaknya berusia 19 tahun. Dengan syarat setelah berumur 2 tahun anak itu harus dibuang ke tengah kolam. Lalu petunjuk dewa itu ditaati oleh kedua gajah jelmaan itu. Lalu anak raja dan permaisuri dipelihara oleh Maharaja Kaladarma dan diberi nama Indrajaya. Indrajaya diajari segala macam ilmu, baik ilmu hikmat maupun ilmu peperangan dan kesaktian. Setelah Indrajaya berumur 19 tahun, Maharaja Kaladarma menyuruh Indrajaya membunuh kedua gajah jelmaan tersebut yang ada di sekitar kolam. Maharaja Kaladarma menceritakan kejadian sebab-sebab kedua orang tuanya tersebut bisa merubah menjadi seekor gajah. Indrajaya membunuh kedua gajah jelmaan tersebut karena sesungguhnya kedua gajah itu adalah kedua orang tuanya. Indrajaya membunuh gajah jantan kemudian gajah betina. Keduanya mati. Tidak lama kemudian kedua gajah tersebut berubah menjadi manusia dan tampak seperti sedang tertidur. Indrajaya mengeluarkan jurusnya lalu direndam di dalam air, kemudian disiramlah kedua mayat manusia itu. Kedua orang tua Indrajaya itu hidup kembali. Indrajaya lalu menciptakan suatu negeri di atas gunung itu dan dinamai negeri Mintarsyah dengan rajanya Maharaja Bulia Kesna. Indrajaya melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampailah di Padang Citaheran di negeri Maharaja Jin. Di padang itu, Indrajaya hendak dibunuh oleh Mambang dan Peri karena tempat itu merupakan tempat rahasia. Dikhawatirkan jika ada orang yang mengetahui tempat itu akan dikabarkan kepada orang lain. Indrajaya berperang dengan Langlang Samudra sehingga ia berubah menjadi permata hijau dan termakan oleh Langlang Samudra itu. Di dalam mulut Langlang Samudra itu, Indrajaya menjelma menjadi pohon yang bercabang 2 sehingga menyebabkan Langlang Samudra mati dan Indrajaya keluar dari dalam mulutnya. Raja Keindraan yang bernama Maharaja Johan Jauhari mempunyai seorang putri yang bernama Putri Ismaya Indra. Putri tersebut sudah dilamar oleh 39 orang raja. Tapi Maharaja Johan Jauhari belum terdapat memutuskan raja mana yang akan mendapatkan menantunya. Oleh karena itu, ia mencari alasan untuk menghindari lamaran raja-raja itu. Ia mengatakan bahwa anaknya masih kecil dan belum akan dikawinkan. Jika kalau sudah besar, anaknya boleh dilamar dan dikawinkan. Maharaja Johan Jauhari menyuruh wazirnya membuat mahligai yang mempunyai 40 buah anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Maharaja Johan Jauhari mengadakan sayembara yang menyatakan bahwa siapa yang memasuki mahligai Tuan Putri dengan selamat, dialah yang akan menjadi suami putri itu. Maharaja Petinggi yang dikutuk oleh Batara Indra tiba-tiba menjadi seekor naga yang bernama Antaboga. Naga itu mencuri Putri Ismaya Indra lalu dibawa ke Gunung Bintara dan dimasukkan ke dalam gua.
Wazir Maharaja Johan Jauhari menjadi panik dan marah, lalu menyuruh para hulu balangnya untuk segera mencari Tuan Putri. Indrajaya yang keluar dari mulut Lang-Lang Samudra itu mendapatkan kemala yang berukirkan nama Putri Ismaya dan Putri Cahya Nurlela. Indrajaya melanjutkan perjalanannya ke Padang Antaheran, tempat tulang dan tengkorak Raja Johan Syah Peri dan rakyatnya yang baru kalah perang. Mereka dihidupkan oleh Indrajaya lalu bersama-sama melanjutkan perjalanan. Maharaja Kapak Sura hendak mengawinkan putrinya yang bernama Putri Lala Cahaya Bulan dengan anak Maharaja Ganggamaya yang bernama Raja Johan Syah. Putri Lala Cahaya Bulan itu mempunyai seekor burung bayan yang pandai berkata-kata dan bersendal gurau. Pada waktu Putri Lala Cahaya Bulan sedang diarak hendak dipertemukan dengan Raja Johan Syah, bayan itu berubah menjadi kuda, lalu melarikan putri itu. Raja Johan Syah terkejut melihat putri istrinya dilarikan oleh kuda yang pandai terbang. Ia memanah dan mengejar kuda itu ke arah barat. Kemudian raja-raja lain pun turut mengejarnya, di antara Maharaja Indrasri, Maharaja Indrabulia, dan Maharaja Indrakesna. Adapun Indrajaya yang sedang berjalan dengan Maharaja Johan Syah Peri beserta rakyatnya, dan mereka sampai di suatu padang. Mereka berhenti untuk melepaskan lelah. Tiba-tiba cuaca berubah, sebentar terang, lalu sebentar gelap, dan mereka melihat ke udara untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata ada seekor kuda yang sangat besar yang melarikan seorang putri. Seketika itu Indrajaya merubah dirinya menjadi seekor Wilmana dan mengejarnya. Terjadilah peperangan antara kuda dengan Wilmana. Ketika Wilmana dipagut oleh kuda terbang itu, Wilmana mati, lalu jatuh menjadi Indrajaya kembali. Indrajaya menciptakan hujan api sehingga kuda itu pun berubah menjadi Maharaja Bayu. Setelah itu Maharaja Johan Syah Peri menyerang Maharaja Bayu. Dalam penyerangan itu Putri Lala Cahaya mati karena tidak sengaja kena sasaran tikaman Maharaja Johan Syah Peri. Kemudian Maharaja Bayu melarikan diri dan Putri Lala Cahaya dihidupkan kembali oleh Indrajaya. Kemudian ia menceritakan hal ikhwalnya dilarikan Maharaja Bayu Kesna Lodara itu. Mereka bergabung dan pergi menuju tempat babak Maharaja Bayu Kesna Lodara yang bernama Maharaja Bayu Nafiri di Gunung Arga Singa. Namun ketika Indrajaya berperang dengan Maharaja Bayu, Putri Lala Cahaya dibawa lari oleh Merak Emas, penjelmaan Dewa Langlang Buana. Langlang Buana membawa putri itu ke gua tempat Naga Antaboga, tempat untuk mengubah dirinya kembali menjadi bentuk semula. Indrajaya mengetahui keadaan putri itu dari suratnya yang dituliskan kepada sehelai bulu merak. Kemudian mereka pergi bersama dengan Maharaja Johan Syah Peri mencari Putri Lala Nur Cahaya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan rombongan suami putri yang bernama Raja Johan, lalu pergi bersama-sama ke Gunung Argasinga. Raja Johan Syah Peri lebih dahulu ke gunung itu dan Indrajaya beserta rombongannya terhenti di tempat peristirahatannya. Dengan diam-diam Indrajaya mengubah dirinya menjadi burung kecil meninggalkan Maharaja Johan Syah Peri dan rakyatnya. Ia pergi ke Gunung Bintara, tempat Naga Antaboga bertapa. Kemudian pada malam harinya ketika naga tertidur lelap, Indrajaya memulai aksinya dengan cara merubah menjadi seekor katak untuk menyelamatkan kedua tuan putri, yaitu Putri Indra Ismaya dan Putri Lala Nur Cahaya yang ditahan oleh naga. Indrajaya memasukkan kedua putri itu ke dalam sebuah cumbul, lalu mengubah dirinya menjadi burung pipit dan meninggalkan gua itu. Sampai di suatu padang, Indrajaya mengeluarkan putri-putri itu dan menciptakan suatu negeri. Setelah mengetahui bahwa Tuan Putri Indra Ismaya dan Tuan Putri Lala Nur Cahaya itu hilang, Naga Antaboga mengamuk. Ia mencari ke dalam laut sehingga terjadi perperangan dengan Raja Ikan Lodan. Setelah mereka masing-masing mengakui keunggulannya, naga itu kemudian berjalan dan sampailah di negeri Sahasina. Raja Manik Maya yang memimpin kerajaan tersebut membiarkan ulah naga tersebut dan tidak membunuhnya karena naga tersebut adalah naga jadi-jadian. Pada suatu malam Raja Manik Maya bermimpi dijatuhi bulan. Beliau overthinking dengan mimpinya itu sehingga membuatnya sedih dan murung. Setelah tiba waktunya, istri Maharaja Manik Maya melahirkan seorang anak laki-laki yang berupa kera.
Untuk menghilangkan aibnya, Raja Manikmaya menyuruh semua pandai besi membuat sebuah keranda. Setelah selesai dibuat, anak dan istri Raja Manikmaya itu dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibuang ke laut. Anak yang dibuang ke dalam laut tersebut diberi nama Langka Indraloka. Setelah 12 tahun berada di dalam laut, keranda besi itu pecah. Langka Indraloka bersama ibunya terdampar di Pulau Langkawi. Hulu Balang Gadasataka merupakan penguasa di Pulau Langkawi. Memperistri Ibu Langka Indraloka dan Tuan Putri Dewi Mahirah Langkawi, mengambil Langka Indraloka sebagai saudara. Naga Antaboga yang mencari Tuan Putri Indah Ismaya dan Tuan Putri Lela Nur Cahaya itu sampai di tepi laut Tanah Gandaran dan bertemu dengan putra raja 39 orang. Terjadilah perperangan di antara naga tersebut dengan putra raja tersebut, sehingga setelah musuh mengalah, Naga Antaboga menceburkan dirinya ke dalam laut dan berenang hingga sampailah di Pulau Langkawi. Dengan mengubah dirinya menjadi ular kecil, ia masuk ke tempat peraduan Tuan Putri Dewi Mahirah Langkawi. Naga Antaboga membawa Tuan Putri dari tempat peraduannya dan kelakuannya itu terlihat oleh Langka Indraloka. Secara diam-diam Langka Indraloka mengikutinya dan melompat ke atas naga itu. Indrajaya yang telah beberapa lama tinggal di istana Raja Johan Jauhari itu berpamit kepada mertuanya. Ia bermaksud hendak menemui orang tuanya di negeri Mintarsyah. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Raja Johan Syahperi dan melanjutkan perjalanannya bersama-sama. Pada suatu ketika sampailah mereka pada tempat Naga Antaboga beristirahat. Indrajaya bersama Raja Johan Syahperi menghampiri naga dan tampaklah seorang putri duduk di atas kepala naga dan seekor kera bertengkar di belakangnya. Raja Johan Syahperi sangat terpikat oleh kecantikan putri itu. Lalu disuruhnya Indrajaya mengambilkannya. Indrajaya pergi menghampiri putri itu dengan mengubah dirinya menjadi seekor burung pipit. Burung pipit hinggap di atas cula naga itu, lalu ditangkap dan dibuat mainan oleh Tuan Putri. Setelah satu malam, burung itu menjadi mainan oleh Tuan Putri. Pagi harinya dan dibuat mainan oleh Tuan Putri. Setelah satu malam, burung itu menjadi mainan oleh Tuan Putri. Pagi harinya, burung itu menjadi seorang kanak-kanak. Setelah melihat kanak-kanak di dekatnya, Tuan Putri itu menanyakan maksud kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu menerangkan maksudnya. Ia disuruh oleh Raja Johan Syahperi untuk menyampaikan hasratnya. Setelah Tuan Putri menyanggupinya, kanak-kanak itu mengubah menjadi seekor burung Garuda dan membawanya terbang. Ketika melihat seekor burung Garuda terbang dari atas kepalanya, naga itu terkejut lalu bertanya kepada kera yang masih bertengkar di belakangnya. Kera tidak mengetahui siapa yang mengambil Tuan Putri itu. Naga menjadi bertambah marah. Kemudian naga itu mengumpulkan rakyatnya dan menyuruh memerangi rakyat Johan Syahperi. Peperangan terjadi dengan dahsyat. Maharaja Johan Syahperi dan segala rakyatnya tidak tahan terhadap gigitan ular berbisa itu. Setelah melihat Raja Johan Syahperi pingsan, Indrajaya mengembalikan dirinya kepada bentuk semula. Seketika itu juga habislah rakyat naga itu. Naga menjadi bertambah geram dan semua rakyat Raja Johan Syahperi dibinasakan. Setelah melihat semua rakyat yang undur, Indrajaya mengubah dirinya menjadi seekor burung Garuda dan menerbangkan naga itu tinggi-tinggi. Setelah hancur, kepala naga itu dijatuhkan ke bumi dan akhirnya naga itu mati lalu menjelma menjadi seorang dewa. Setelah sadar, Dewa Indra Asmana mengambil sehelai daun pandan dan menyuratinya. Setelah itu, ia mencabut cincin yang melilit di jarinya, lalu membungkusnya dengan daun pandan yang telah disurati itu. Dewa Indra Asmana kembali ke tempat semulanya. Indrajaya menemukan daun pandan yang dilipat-lipat, cincin yang terbungkus daun itu dipakainya. Lalu ia kembali ke tempat Maharaja Johan Syahperi. Indrajaya memperlihatkan Tuan Putri Dewi Mahirah Langkawi kepada Maharaja Johan Syahperi. Tuan Putri bersedia menjadi Raja Johan Syahperi, asalkan kera permainannya ditemukan.
Indrajaya berhasil menemukan kera itu setelah Indrajaya mengetahui hal ikhwal kera itu. Indrajaya mengembalikan rupa kera itu menjadi manusia. Dengan senangnya Tuan Putri Dewi Mahirah Langkawi melihat Langka Indraloka sudah menjadi seorang manusia yang sangat tampan dan santun. Indrajaya dan Raja Johan Syahperi pun sangat sayang terhadap Langka Indraloka. Setelah peristiwa itu, Indrajaya beserta rombongannya kembali meneruskan perjalanan. Sesampainya di kaki Gunung Malasikanta, semua rakyat disuruh beristirahat. Namun Indrajaya ditemani Langka Indraloka meneruskan perjalanannya naik ke atas gunung. Ternyata di atas gunung itu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Raja Puspapandai. Dari percakapan para penjaga pintu gerbang kerajaan, Indrajaya mengetahui bahwa Raja Puspapandai mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Indrajaya segera mengubah dirinya menjadi seekor kucing, masuk ke dalam mahligai Tuan Putri Sari Gading. Lalu membawanya dalam sekejap mata. Indrajaya menciptakan seekor burung Garuda, lalu menerbangkan Tuan Putri. Setelah mengetahui putrinya hilang, Maharaja Puspapandai menyuruh Hulu Balang dan rakyatnya mencari Tuan Putri. Indrajaya beserta rombongan sampai di tepi negeri Mintarsyah. Maharaja Bulayakesna terkejut melihat banyak orang datang, lalu menyuruh Hulu Balangnya untuk memeriksa orang yang datang itu. Setelah mengetahui bahwa yang datang itu adalah anaknya sendiri, Maharaja Bulayakesna sangat bergembira dan menyambut Indrajaya, memperlihatkan putri-putri yang dibawanya kepada ayah dan bundanya. Pada akhirnya Maharaja Johan Syahperi dikawinkan dengan Tuan Putri Dewi Mahirah Langkawi dan Langka Indraloka dikawinkan dengan Putri Bala Indra, adik kampung Indrajaya. Langka Indraloka menemukan ayahnya Maharaja Maningmaya yang sedang menghadap Raja Bulayakesna. Maharaja Bulayakesna memperkenalkan Tuan Putri Mala Indra kepada Maharaja Maningmaya. Pada saat itu negeri Mintarsyah sangat ramai karena semua rakyat dan raja sedang berhimpun. Ketika itu Maharaja Bulayakesna menobatkan Indrajaya menjadi raja dengan gelar Maharaja Indra Dewa Paksi Bintara. Beberapa saat setelah Maharaja Bulayakesna mengadakan pesta, kembalilah rakyat dan raja pendatang itu ke negeri masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.